Halo, what's up? Balik lagi bersama gue Iksan Hadianto. Pada video kali ini gue akan mengajarkan bagaimana cara membuat sensor detak jantung. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai. Let's get start. Barang-barang yang diperlukan adalah OLED display. Di sini saya menggunakan 128x64, Wemos D1 mini, dan juga pulse heart sensor. Oh iya, jangan lupa kalian juga pasti akan membutuhkan kabel ya untuk menyambungkannya. Dan untuk mempercantik, nanti saya akan membuat casing dari 3D printer. Nah, itu saja komponen-komponennya. Kita akan langsung masuk ke rangkaiannya. Di sini rangkaiannya juga cukup sederhana ya, karena kita hanya menggunakan 3 komponen. Nah, bisa dilihat di sini ground ke ground, VCC atau plus itu saya taruh di 3,3 volt, dan SCL saya taruh D1, SDA taruh D2, dan untuk pulse heart sensor saya taruh di A0, Wemos D1 mini. Oke, kalian bisa ikuti juga ya rangkaiannya. Sekarang kita masuk proses perakitan, guys. Oke, rangkaian sudah, dan sekarang saya akan mendesain casingnya ya. Di sini saya menggunakan Fusion 360 personal lisensi. Nah, ini dia tahap-tahapan proses pembuatannya. Kalian juga bisa kok download Fusion 360 secara gratis menggunakan personal lisensi yang gratis selama 1 tahun. Oke, tadi udah beres. Sekarang kita akan masuk ngeprint ya, guys. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya yuk. Nah, di sini biasa ya untuk bagian awal-awal saya memanggil beberapa library-nya. Di sini SPI jika OLED kalian menggunakan komunikasi SPI, itu sih menggunakan wire data. Dan di sini menggunakan
ada Fruit GTX.H dan ada Fruit SSD 1306 itu untuk OLED-nya sendiri. Kemudian di situ kita kasih tahu dulu kita menggunakan OLED yang resolusinya berapa. Di sini saya menggunakan 18x64. Nah, ini OLED reset. Kemudian di sini ada Fruit display ya. Nah, ini jadi yang tadi apa namanya? ukuran dari si displaynya. Karena ada juga yang ukuran 128 kali 32. Oke, kemudian di sini kita siapkan beberapa variabel kayak previous milis, terus ada interval, push sensor signal, dan ini mah hanya variabel-variabel sih. Oh iya, untuk bagian threshold ini adalah batas ambang pembacaan sensor untuk mendeteksi itu detak jantung atau bukan. Nah, kalau ini adalah untuk menampilkan logo dari Hard Industries. Oh iya, kalian udah tahu belum cara convert dari foto JPG atau PNG ke kode Arduino agar bisa ditampilkan? Kalau misalnya kalian belum tahu dan kalian ingin tahu bagaimana caranya, silahkan komentar ya di bawah. Nanti kalau banyak saya akan buatkan tutorialnya. Kalau yang ini untuk logo hati ya, gambar hati. Nanti ada di bagian bawah display. Sama, ini juga dari icon di convert juga nih ke kode yang bisa dijalankan dengan Arduino. Di bagian voice setup ada untuk serial begin juga ya untuk ngetrace ke serial monitor dan juga di sini untuk menjalankan yang OLED-nya. Jadi misalnya si OLED itu nggak kedeteksi, dia akan lupa aja di situ. Jadi nggak bakalan lanjut ke yang lain-lainnya. Jadi OLED harus bener dulu, harus bisa, baru dia akan jalan ke yang lain. Kemudian di situ ada cara menampilkan displaynya ya. Nah, itu yang bagian sebelah kiri 0,0 sebelum Hard Industry adalah kursornya. Kayak gitu, guys. Nah, di sini untuk selanjutnya setelah nyala pasti dia ada bacaan. Tunggu hingga 10 detik untuk mendapatkan nilai detak jantung. Nah, itu nanti kalian akan muncul tuh di OLED-nya tuh. Nah, kemudian ini adalah program untuk ini apa namanya? Jadi kalau misalnya awal banget nyala, dia kan pasti BPM-nya 0 ya. Detak jantung per menitnya 0. Nah, kita bikin juga tuh. Jadi nanti kalau misalnya awal kita bikin BPM-nya 0 tuh. Biar nggak jangan tiba-tiba 100 gitu. Jadi semua mulai dari 0. Kayak mau ngisi ini ya, bahan bakar mulai dari 0 ya. Nah, ini di sini loop-nya cuma satu malah. Get heart rate. Nah, jadi kayaknya nggak usah bingung. Jadi sini sebenarnya nanti si loop itu akan manggil si fungsi namanya get heart rate. Jadi nanti untuk perhitungan dan segala macamnya sebenarnya ada di fungsi get heart rate-nya itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian fungsi itu ya. Nah, ini tadi fungsinya tadi, guys. Di sini ada get heart rate ya. Nah, di sini kan tadi kita sudah menentukan ya current milis GTR-nya, previous milis, intervalnya. Oh ya, tadi variabel-variabelnya. Nah, ini kita bikin nih persamaannya. Jadi misalnya si current milis dikurangi previous milis itu lebih besar daripada interval. Nah, berarti previous milisnya akan menjadi current milis. Jadi dia akan ngeloop. Jadi misalnya pas udah bagian atas nanti dia ngeloop lagi ke bawah. Gitu, muter-muter aja jadi nanti untuk perhitungannya. Makanya nanti kalau di grafik bisa kelihatan ada naik turun naik turun naik turun. Nah, kemudian untuk pembaca sensornya itu sebenarnya ada di pulse sensor signal analog read pulse sensor HR wire. Nah, jadi nanti si pembacaan sensornya akan disimpan di pulse sensor signal itu. Nah, kemudian nanti diolah lagi tuh pakai fungsi yang if itu di bawah. Jika pulse sensor signal lebih besar daripada threshold dan thresholdnya itu benar, maka dia akan nambahin tuh 1 BPM. Kemudian nanti mendeteksi selanjutnya apa? Menggunakan yang bawahnya itu loh, yang ada if pulse sensor kurang dari lower threshold. Nah, berarti itu udah satu cycle udah
terpenuhi. Jadi nanti pas dia lebih besar lagi, nanti dia akan nambah lagi, terus dia rendah lagi, udah berarti terpenuhi. Entar besar lagi, nambah lagi, ngitung terus dia nanti count HB-nya tuh nanti di jumlah terus kayak gitu. Jadi saat sampai 10 detik itu ada berapa, nah nanti tinggal dikali 4 untuk kali 6 maksudnya untuk 1 menit. Nah, kalau program tadi untuk baca sensornya. Nah, sekarang dari nilai si sensor kita ubah ke BPM. Nah, ini cara-caranya ya. Nah, BPH value itu tadi yang count HB plus dikali 6 yang kata saya, karena 1 menit itu kan 60 detik dan saya ngambilnya data setiap 10 detik sekali. Jadi untuk 1 menit bisa kita ambil aja mewakili dari 10 detik pertama, tinggal dikali 6 kayak gitu. Nah, terus kemudian di situ display fill rectangle, fill apa, display draw bitmap, draw line, itu nanti ada kursor-kursornya sendiri yang perlu diatur. Oh ya, apakah kalian juga mau mendapatkan tutorial bagaimana cara menggunakan OLED display? Sehingga kalian juga bisa mengatur kursor-kursornya sendiri. Silakan komentar aja di bawah ya, guys. Nah, di sini nanti kemudian tuh yang dekat-dekat bawah ada display.print BPM file. Maksudnya nanti jadi makanya tadi muncul kan misalnya tadi 90, 84 ya, 86, 86 apa 84, 72 kayak gitu. Nanti muncul tuh. Nah, terus satuannya BPM. Terus kemudian pas udah satu cycle terpenuhi, nanti si count HB-nya itu berubah lagi jadi 0. HB itu heartbeat ya, bukan hemoglobin. Nah, kalau untuk program ini sebenarnya program untuk menggambar si signalnya itu loh, draw graph-nya. Nah, jadi kan apa namanya? Tadi kan 128 ya si displaynya kayak gitu untuk lebarnya. Terus kalau tingginya kan 64, tapi kan bawahnya udah kita pakai untuk ada BPM, terus juga logo hatinya kayak gitu. Jadi sisa ya udah tinggal dari 0 sampai 40 aja. Nah, ini pakai fungsi map juga nih untuk signalnya. Jadi kalau pembacaannya terendah 350 harus 0 dan tertinggi 850 tuh nilainya 40. Nanti dia akan mengatur sendiri tuh si Arduino. Jadi kita pakai fungsi map. Nah, kemudian di bawah itu kan ada display.writeLine. Nah, itu sebenarnya untuk garisnya. Nah, terus juga di situ ada las X sama dengan X, las Y sama dengan Y, X plus plus. Nah, X plus plus itu apa? Biar nanti si grafiknya itu terus continue. Nanti pas udah mentok ke terakhir, dia akan mulai lagi dari awal. Kayak gitu, guys. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalian bisa tanya aja kalau ada yang kurang jelas di komentar atau chat pribadi saya. Oke, sekarang kita coba dulu ya programnya. Bener nggak sih? Oke, sekarang kita tes dulu tadi ya programnya. Nah, di sini kita colokin dulu. Nah, muncul HD Industries logonya. Terus tadi muncul yang 10, tunggu 10 detik. Nah, di bagian bawah ada logo hati sama ada yang nilai BPM-nya ya, guys. Nah, ini usahakan saat masih kayak gini nih, kalian saat megang sensornya jangan menyentuh ke lantai, karena nanti bisa merusak sinyal. Nah, kayak saya ini sebenarnya masih kita kurang rapi gitu ya. Nanti kita rapikan dulu deh di dalam casing agar pembacaan itu stabil. Nah, ini dia udah mulai stabil, guys. Jadi ya walaupun tadi 10 detik setiap satu cycle-nya, tapi untuk awal saat pertama kali naruh tangan sebaiknya emang rada lama dulu, guys, kita taruhnya untuk biar dia menjadi stabilnya. Oke, sekarang kita akan masukin ke dalam casing ya, guys. Nah, ini guys hasil casingnya. Nah, di sini saya menggunakan lem tembak aja, guys, biar cepet gitu. Nah, itu untuk OLED-nya saya udah ukur agar pas masuk. Saya kasih lem tembak lagi. Kemudian untuk si WMOS-nya ya, guys. Nah, di sini saya kenapa sih untuk project senangnya menggunakan WMOS?
karena nanti bisa kita upgrade untuk IoT. Nah kan versi sekarang belum IoT nih guys, masih di display aja ya. Nanti akan kita coba untuk upgrade ya guys, nanti di IoT. Oh iya, sebenarnya ini casing juga saya agak kurang pas sih, jadi bautnya agak kurang masuk gitu. Saya agak kurang bikin bolongannya, kurang gede gitu. Oke, udah dirakit, sekarang kita coba dulu pembacaannya saat dikasih casing. Nah, kita letakkan jarinya aja guys di tempat sensornya. Oh ya, kalau misalnya ini kan saya kasih, tapi kalau misalnya kayak memperbaiki lagi desainnya silahkan saja. Nanti saya kasih kok file-filenya untuk codingan dan juga file STL si casingnya. Nah, itu dia guys, nilainya 90 bpm. Nah, itu tadi cara pembuatan sensor detak jantung menggunakan Wemos. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanya atau kalian kurang mengerti, silakan komentar di bawah ya. Untuk file dan shortcode biasa saya akan taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga tentunya nyalakan belnya ya, agar kalian tidak tertinggalan update-update dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.